Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Majelis Al-Madani yang dirahmati Allah, ada beberapa ibu yang bertanya tentang tata cara sholat di dalam perjalanan. Sholat safar namanya. Ulama merangkum bahwa sholat di dalam perjalanan itu ada 4 cara. Cara yang pertama, sholat tamam namanya. Sholat tamam ini adalah sholat yang sempurna, tidak dikurangi dan tidak dijamak. Kita berangkat dari Martapura ke Jakarta, jam 7 kita berangkat, nanti sampai di Kota Bumi misal jam 12. Kita sholat ya 4 rakaat, juga tidak dijamak. Yang ini memang tidak sulit bagi orang yang pakai kendaraan sendiri. Meskipun pakai kendaraan sendiri itu juga boleh menjamak dan boleh mengqashar. Nanti kita akan terangkan sesudahnya. Ketika nanti sampai di daerah sebelum Tanjung Karang, masuklah waktu asar, dia sholat asar 4 rakaat, adaan juga. Nanti sebelum naik di kapal untuk menyeberang ke Merak, lalu sholat maghrib seperti biasa 3 rakaat dan ada juga. Ini disebut sholat tamam. Yang kedua, sholat jamak, artinya 2 sholat dikumpulkan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu 2 sholat dilakukan di sholat yang pertama. Misal zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur, itu jamak takdim namanya. Kalau dilakukan di waktu asar itu jamak takhir namanya. Bagaimana usollinya? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an ma'al asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, jam'a takdimin imaman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, jam'a takdimin makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu. Ini jamak takdim. Di waktu maghrib dan isya juga begitu. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an ma'al isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Seperti itu. Dan tidak usah ba'diyah maghrib dulu. Langsung saja begitu selesai sholat maghrib, iqamat, kemudian sholat isya. Itu jamak takdim. Bagaimana kalau kita ingin juga sholat ba'diyah nanti setelah sholat isyanya? Jadi langsung melakukan setelah sholat isya, boleh melakukan sholat ba'diyah maghrib, sholat qobliyah isya, dan sholat ba'diyah isya. Boleh seperti itu. Di dalam qaulul mu'tamad, jamak ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang bepergian melebihi 2 marhalah jaraknya. Artinya melebihi dari 90 km. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan sholat jamak dilakukan meskipun kurang dari 2 marhalah. Misal bepergian kita ke mana ya? Ke Muara Enim yang dekat sinilah, paling 50 kilo. Itu ada sebagian ulama dibolehkan untuk menjamak sholat antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Tetapi mayoritas ulama berpendapat harus memenuhi 90 km. Dan bahkan dalam keterangan yang berbeda, orang yang sakit pun boleh menjamak sholat zuhur dan asar di sholat jamak takhir,
sholat maghrib dan isya di jamak takdim. Jadi hampir berkumpul di situ. Itu bagi orang yang sakitnya sudah cukup parah. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat boleh melakukan jamak bagi orang yang kesibukan tidak bisa ditinggalkan, seperti orang yang sedang walimatul urus, sedang ada pernikahan, itu boleh menjamak sholat. Ini qaul ghairul mu'tamad, atau sebagian ulama berpendapat demikian. Lalu kemudian jamak takhir, kan tadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takhir ini dilakukan di sholat yang kedua. Duhur dan asar dilakukan di waktu asar, namanya jamak takhir. Tetapi syaratnya sudah harus berniat untuk menjamak takhir di waktu yang pertama. Misal kita berangkat nih dari Martapura akan ke Jakarta, jam 11 kita berangkat. Niatan kita nanti waktu zuhur di barangkali di daerah Kota Bumi atau sebelumnya lah ya, itu masuklah sholat zuhur, waktu zuhur. Tapi si travel ini kita nggak bawa mobil sendiri nih, travel nggak berhenti sampai hampir waktu zuhurnya habis masih belum berhenti. Makanya orang yang akan menjamak takhir sudah berniat di waktu zuhur. Kalau ingin menjamak takhir antara zuhur dan asar, niatnya bagaimana? Nawaitu takhirad zuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar untuk urusan jamak lillahi ta'ala. Lalu sampailah misal kita di daerah sebelum Tanjung Karang atau di Tanjung Karang jam 4 misal, kita sholat asar dulu boleh, sholat duhur dulu juga boleh. Tetapi qaulul mu'tamad itu sholat asar dulu. Tapi kalau sholat jamak takdim itu harus mendahulukan yang pertama. Misal duhur dan asar, duhur dulu baru asar, itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, ulama berpendapat asar dulu baru duhur juga boleh, duhur dulu baru asar juga boleh. Tapi yang mayoritas asar dulu baru duhur. Bagaimana usollinya? Sama seperti usolli yang biasa. Kenapa? Karena kita sudah berniat di awal tadi untuk mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Itu tadi. Maka usollinya sudah biasa. Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardul duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kenapa? Karena sudah kita niatkan untuk menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Majelis Al-Madani yang dirahmati Allah, itu jamak. Kemudian ada qashar. Qashar ini hanya memendekkan saja. Jadi yang pertama sholat tamam, yang kedua sholat jamak, yang ketiga sholat qashar. Sholat qashar ini hanya memendekkan saja, tidak menjamak. Dan yang bisa dipendekkan hanya sholat yang 4 rakaat. Duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan isya juga demikian. Ini bagi orang yang juga bepergian syaratnya. Kita berangkat nih dari Martapura jam 9, ingin ke Palembang. Duhur nanti sekira jam 12 sampailah di Prabu Mule. Maka di Prabu Mule kita sholat 2 rakaat saja di qashar. Dan ini adalah rukhsah bagi orang yang barangkali tidak memakai mobil sendiri, mobil travel yang
dimungkinkan kita akan terlambat nanti atau ditunggu oleh sopir, maka kekhawatiran itu boleh dikosor saja, tapi tidak dijama. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasron lillahi ta'ala. Asar juga begitu nanti ketika sampai asar, usolli fardhul asri rak'ataini, 2 rakaat mustaqbilal qiblati qasron lillahi ta'ala. Itu niat qasar demikian. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Majelis Al-Madani yang dirahmati Allah. Lalu yang terakhir adalah sholat jamak qasar. Sudah dikumpulkan juga dikosor. Bagaimana tata caranya atau caranya? Sama seperti sholat jamak, hanya saja dia dikosor. Kalau tadi hanya jamak saja, tetap yang 4 rakaat, yang 4 rakaat. Nah, jamak qasar ini juga diperkenankan di dalam syariat kita. Sama betul persis tata caranya seperti tata cara sholat jamak, hanya saja ditambah qasar. Misal jamak qasar takdim, usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an ma'al asri jam'a takdimin qasron lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kalau takhir? Sama, harus juga sudah ada niat di awal waktu, di waktu sholat yang pertama. Nawaitu takhirat dhuhri ila waqtil asri li ajlil jam'i qasron lillahi ta'ala. Demikian. Dan kita tahu juga tadi sudah dijelaskan bahwa jamak takhir itu usulinya seperti biasa. Kenapa? Karena kita sudah berniat untuk mengqasar, untuk mentakhir sholat kita di waktu yang kedua. Ini saja barangkali bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.